D. Freemasonry. Freemasonry adalah sebuah organisasi yang keberadaannya telah menjadi misteri, legenda sekaligus kontroversi selama berabad-abad. Para pengamat teori konspirasi, termasuk ilmuwan Muslim Harun Yahya, menganggap organisasi ini sebagai organisasi penyembah setan, Dajjal, atau Lucifer yang ingin menguasai dunia, menghancurkan semua agama, dan menciptakan tata dunia baru. Semua kesalahpahaman dan gosip dangkal ini menunjukkan betapa sangat sedikitnya orang yang mengetahui seluk-beluk sebenarnya dari organisasi yang dikenal tertutup dan eksklusif ini. Berikut ini berbagai informasi tentang organisasi persaudaraan ini. Kata Mason berasal dari bahasa Prancis, macon, yang artinya tukang batu. Menurut sejarah, tradisi Mason, para Mason atau tukang batu di Eropa abad pertengahan sekitar abad 15 sering berkumpul, beristirahat, makan bersama, dan tinggal seusai jam kerja di sebuah gedung di sisi selatan di sebuah situs bangunan. Mereka kadang juga berkumpul di kedai atau di tempat umum lainnya untuk berbincang dan berdiskusi mengenai berbagai hal. Dari sinilah awal persaudaraan Freemason. Lambang Mason yang berupa jangka, penggaris, dan huruf G dari kata geometri atau ilmu ukur menunjukkan akar sejarah persaudaraan ini yang berasal dari perkumpulan para tukang batu. Jangka, penggaris, dan ilmu ukur adalah alat yang paling penting bagi mereka. Naskah tertua Mason yaitu Regius Pom berasal dari tahun 1425. Entah bagaimana ceritanya, organisasi Serikat Pekerja Tukang Batu ini kemudian membentuk sebuah kelompok persaudaraan yang memperjuangkan hak kebebasan berpikir, standar moral yang tinggi, dan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian berhasil meluaskan jaringannya hingga ke tingkat para tokoh terkemuka dan pejabat tinggi. Ada kemungkinan Freemason lahir sebagai kritik dan reaksi atas tirani agama yang membelenggu ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir masyarakat di Eropa pada abad pertengahan kala itu. Misal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh gereja kepada Galileo Galilei hanya karena merumuskan teori heliosentris tentang matahari sebagai pusat tata surya pada tahun 1633. Salah satu tujuan Mason adalah membangun kuil kemanusiaan. Bangunan gedung Freemason dianggap sebagai simbol dari sebuah masyarakat yang besar. Setiap anggota Mason juga dianggap sebagai simbol dari pekerja bangunan atau sebagai batu bata yang harus disusun menjadi sebuah bangunan kuil kemanusiaan yang indah, baik, dan sempurna. Freemasonry memiliki visi bahwa upaya bekerja membangun sebuah kuil atau kemanusiaan adalah sebuah seni yang tinggi agar tampak indah baik di bagian luar, di bagian dalam, maupun di bagian pusat bangunan, yaitu inti eksistensial. Itulah sebabnya banyak kaum Mason yang terjun aktif di masyarakat dan bahkan kemudian menjadi para bapak bangsa seperti George Washington, Thomas Jefferson, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan sebagainya. Kaum Mason juga menganggap alam semesta ini adalah hasil karya bangunan Tuhan yang Maha Agung, sehingga Tuhan juga dianggap sebagai sang ahli geometri dan matematisi agung, dilambangkan dengan huruf G dalam simbol Mason. Simbol kuil kemanusiaan yang digunakan oleh Freemasonry adalah Bait Salomo, sebagai simbol dari upaya manusia dalam membangun kehidupan dan perdamaian masyarakat yang majemuk dari keadaan yang penuh dengan kekacauan, konflik, dan masalah. Pengambilan Bait Salomo yang ada di Yerusalem ini sebagai simbol dikarenakan situs ini berada di kawasan yang selalu menjadi polemik, pertengkaran, dan perebutan antara tiga agama bersaudara dengan sengketa yang tak pernah selesai, yaitu agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena tempat itu dikenal sebagai tempat suci bagi ketiga agama, yaitu Bait Salomo bagi kaum Yahudi, tempat kelahiran Yesus bagi orang Kristen, dan Masjid Aqsa, tempat Isra Nabi Muhammad bagi kaum Islam. Selain itu, tempat tersebut selalu ingin dibongkar oleh kelompok agama yang berhasil mendudukinya dan kemudian dibangun kembali sebagai tempat suci bagi kelompok agama yang berhasil memenangkannya. Namun penggunaan Bait Salomo sebagai simbol Freemasonry telah diartikan secara salah oleh kelompok anti
anti-Freemasonry yang menganggap bahwa Freemasonry adalah identik dengan Yahudi dan Zionisme yang melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina. Saat ini, anggota Freemason sekitar 6 juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan satu dengan lainnya. Meski sudah ada sejak abad 14 atau 15 Masehi, tapi markas besar Freemason pertama yaitu Grand Lodge of England baru didirikan pada 24 Juni 1717. Tapi pada tanggal 17 Juli 1751 berdiri sebuah markas tandingan yang bersifat lebih mengutamakan tradisi kuno, yaitu Ancient Grand Lodge of England. Tapi kemudian kedua markas ini bersatu pada 25 November 1813 dan membentuk United Grand Lodge of England. Markas besar Irlandia dan Skotlandia didirikan pada tahun 1725 dan 1736. Freemasonry kemudian menyebar ke daerah koloni Inggris di Amerika Utara pada tahun 1730-an. Markas Mason Italia yaitu Grand Orient de France didirikan pada tahun 1733. Markas besar Mason pertama Amerika berdiri di Philadelphia di bawah pimpinan Benjamin Franklin yang kemudian juga akan menjadi Presiden Amerika sebagai master yang pertama. Seusai perang kemerdekaan Amerika, banyak markas Freemason yang berdiri di tiap negara bagian. George Washington yang merupakan anggota markas Virginia dan master pertama kemudian berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat yang pertama dan bahkan namanya diabadikan sebagai ibu kota negara tersebut. Dibangun juga sebuah monumen dengan nama George Washington Masonic National Memorial di Shutters Hill, Alexandria. George Washington dan para bapak bangsa Amerika yang juga anggota Mason kemudian membangun Amerika berdasarkan prinsip dan filosofi Mason yang mengutamakan kebebasan dan hak asasi manusia. Bahkan banyak gedung, jalan, monumen, dan bangunan penting di Amerika yang dibangun dengan menggunakan simbol dan filosofi Mason. Ada 14 orang Presiden Amerika Serikat yang juga menjadi anggota Mason. Keterkaitan antara Freemason dengan sejarah bangsa Amerika juga diungkap dalam novel fiksi international bestseller karya Dan Brown yang berjudul The Lost Symbol. Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Pada dasarnya, Freemasonry lebih mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan atau humanisme. Semangat Freemasonry ditujukan untuk menemukan bagaimana idealisme dan harapan utama manusia dalam kehidupan dapat diwujudkan. Masing-masing anggota harus mampu berusaha agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakatnya. Freemasonry tidak memiliki suatu doktrin maupun dogma dan program yang baku. Freemasonry pada dasarnya menghormati semua agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggotanya. Freemasonry sebagai suatu organisasi tidak terlibat pada agama dan kepercayaan para anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota juga perlu menghormati kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekalipun Freemasonry tidak ada sangkut pautnya dengan agama, peperangan ataupun politik, namun nilai-nilai yang diajarkan oleh Freemasonry telah memberikan sumbangan besar dalam membangun masyarakat yang diidamkan, yaitu masyarakat yang bebas dari tirani dan dogma sehingga tidak heran jika ada banyak bapak-bapak yang berhasil membawa pengaruh serta perubahan positif bagi bangsanya yang berasal dari kelompok ini. Anggota Freemason yang terkenal dan menjadi tokoh penting serta berpengaruh dalam sejarah dunia antara lain adalah Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, Sigmund Freud, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Christian Bach, Joseph Haydn, Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo, Mark Twain, George Washington, Thomas Jefferson,
Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Edward VII, Henry Ford, Nathan Mayer, Rothschild, Harry Houdini, Douglas MacArthur, Gerald Ford, William Howard Taft, Warren G. Harding, Harry S. Truman, J. Edgar Hoover, Simon Bolivar, Mustafa Kemal Atatürk, Thomas Paine, Sir Arthur Conan Doyle, Alexander Pope, Dennis Diderot, Rudyard Kipling, Felix Mendelssohn, John Hancock, Gustave Eiffel, Li Ka-shing, Colonel Sanders, Edwin Buzz Aldrin, Aleister Crowley, Louis Armstrong, Nat King Cole, Clark Gable, Cecil B. DeMille, Sugar Ray Robinson, Jack Dempsey, dan lain-lain. Anggota Freemasonry umumnya berasal dari kalangan intelektual dan tokoh-tokoh politik ataupun bisnis. Freemasonry adalah organisasi yang tertutup dan memegang rahasia yang dibicarakan di dalamnya. Berbagai upacara ritual yang dilaksanakan hanya boleh dilihat oleh anggota komunitas Freemason. Ritual dalam Freemasonry bukanlah sebuah ritual keagamaan, melainkan sekedar bersifat simbolis. Peraturan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Markas Mason juga disebut dengan nama Lodge atau Logi. Komunitas Freemasonry mempunyai hierarki yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu murid, pekerja, dan master. Setiap master mempunyai tugas untuk membimbing murid-muridnya dan membantu para pekerja agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Para master mempunyai hierarki dengan tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkat 33, yang merupakan Grand Master untuk suatu negara. Ada kemungkinan Freemasonry juga berada di bawah bimbingan Adept El Moria, yang merupakan Shohan sinar pertama yang berkaitan dengan daya kehendak, kekuatan, kekuasaan, politik, militer, dan pendirian bangsa-bangsa yang mengabdi demi kepentingan evolusi manusia bumi. Karena sifatnya yang rahasia dan tertutup, mendukung kebebasan berpikir, anti dogma dan tirani, melakukan ritual simbolis dan anggotanya yang terdiri dari para tokoh penting, maka Freemasonry selama lebih dari 250 tahun telah mengundang banyak kontroversi dan pertanyaan dari banyak orang. Tidak sedikit pula orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelompok sesat, terutama dari kalangan Islam dan Kristen. Sampai 200 tahun yang lalu, Gereja Katolik Roma masih memberlakukan hukuman mati bagi orang-orang Katolik yang masuk menjadi anggota Freemason. Kaum Muslim radikal juga selalu menghubungkan Freemason dengan konspirasi Yahudi dan Zionis yang sudah terkenal dan berlangsung selama ratusan tahun. Tudingan ini berasal dari sebuah dokumen yang sangat terkenal, yaitu Protokol Para Tetua Sion. Namun sebetulnya buku ini adalah sebuah tulisan provokatif palsu tanpa dasar fakta yang ditulis oleh seorang Rusia bernama Sergei Alexandrovich Nilus pada tahun 1862 hingga 1930. Berikut ini adalah beberapa gosip atau mitos dan kesalahpahaman dan juga ketidaktahuan umum tentang kelompok Freemasonry. 1. Freemasonry dianggap melakukan ritual yang berasal dari agama-agama pagan. 2. Freemasonry dianggap menerapkan mistisme Yahudi, yakni Kabbalah, dan memiliki simbol berupa pentagram. 3. Freemasonry dianggap sebagai bagian dari konspirasi Yahudi dan Zionisme. 4. Freemasonry dianggap melakukan praktik sihir, spiritisme, okultisme, dan mediumisasi. Kemudian, Freemasonry dianggap memiliki wahyu sendiri. Selanjutnya, Freemasonry dianggap sebagai kelompok Illuminati Bavaria. Dan Freemasonry dianggap mengajarkan ateisme. Kemudian, Freemasonry dianggap ingin menghancurkan lembaga agama. Dan yang terakhir, Freemasonry dianggap sebagai organisasi penyembah setan yang bernama Lucifer. Banyak anggota Freemason yang mempunyai keanggotaan ganda, yaitu selain menjadi anggota Mason, dia juga menjadi anggota Teosofi atau anggota Rosicrucian. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kebingungan bagi orang awam, termasuk para ahli dan para pengamat Freemasonry yang terkenal sekalipun. Lambang Eye of Horus yang seringkali dikaitkan dengan Mason bisa jadi berasal dari anggota Mason yang juga menjadi anggota Rosicrucian,
yang mempelajari kebijaksanaan misteri Mesir kuno. Sementara anggapan bahwa Freemasonry memiliki wahyu sendiri bisa jadi berasal dari anggota Mason yang juga menjadi anggota Teosofi yang mempelajari kebijaksanaan kuno dari para adept. Semua konsep yang saling tumpang tindih ini menyebabkan semakin banyaknya kebingungan dan kesalahpahaman orang awam tentang Freemasonry. Di Indonesia, Freemason tersebar di seluruh Hindia Belanda sejak tahun 1762 hingga 1962. Loji pertama yaitu La Choisie didirikan di Batavia oleh Jacobus Cornelis Matthäus Radermach. Loji Freemasonry Weltevreden, kini Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, didirikan sekitar tahun 1885. Dalam bahasa Belanda, Freemasonry disebut dengan istilah Vrijmeslarij. Dan pada tahun 1922, seorang Master Mason di bawah Grand Orient of the Netherlands ditugaskan untuk memimpin 20 loji di Hindia Belanda, yakni Indonesia. Terdapat 14 loji berada di Jawa, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Probolinggo, Magelang, Salatiga, Tegal, Malang, Blitar, Jember, Sukabumi, Purwokerto, dan 6 di luar Jawa, yakni Padang, Medan, Palembang, Kota Raja, Makassar, dan Papua. Dr. T.H. Stephen, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1764 hingga 1962 yang diterbitkan oleh Sinar Harapan, banyak memaparkan tentang gerakan dan tokoh-tokoh Freemasonry di Indonesia. Tokoh-tokoh Mason Indonesia tersebut antara lain adalah Sultan Hamengkubuwono, Raden Saleh, Sumitro Kolopaking, Purbo-Negoro, Paku Alam 5 sampai Paku Alam 8, Raden Said Sukanto Cokroadiatmojo, Cokro Adikusumo, Dr. KRT Rajiman, Raden Adipati Tito Kusumo, Adipati Aryo Purbo Hadiningrat, Dr. Tengku Mansur, dan banyak pengurus organisasi Budi Utomo. Pada zaman Orde Lama, berbagai organisasi seperti Freemasonry dan Teosofi dibubarkan oleh Soekarno karena alasan politik melalui Lembaga Negara nomor 18/1961, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia nomor 2 tahun 1961 dan nomor 9 tahun 1962 dan Kepres nomor 264/1962. Namun karena dianggap sudah tidak relevan dengan situasi masa kini dan karena menciptakan diskriminasi serta pembelengguan hak asasi, maka Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Kepres nomor 264/1962 yang berisi pelarangan tersebut dengan mengeluarkan Kepres nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000.